raja. Raja itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Benar gak Yesus manusia? Yang saya tanya, benar yang Yesus manusia? Konsep Yahudi, Mesias yang mereka tunggu itu manusia atau Tuhan? Yang mereka tunggu itu adalah manusia yang menjadi raja. Betul, saya menafikan manusia. Itu kan? Berarti yang lahir, dengar. Berarti yang lahir, belum selesai. Berarti yang lahir di kota Daud itu manusia atau Tuhan? Yang lahir adalah manusia. Oke, udah selesai. Oke, Udah, sabar. selesai. Anda jangan lari. Dengar ya, saudara Yosua. Belum selesai. Saudara Yosua, Anda sudah dengar? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Ya, paham. Udah selesai. Paham, belum selesai. Udah selesai. Belum selesai. Udah selesai dong. Oke. Berarti dengar saya. Duduk yang pelan, santai. Ya, Santai ya. Ini kelas saya, Bang. Ini kelas saya, Bung. Tapi habis ini gantian ya. Oke. Anda sudah mengakui bahwa Yesus yang lahir ini adalah manusia. Berdasarkan Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia. Jangan diubah. Manusia. Kau mengubah. Manusia. Loh, Yaudah, tadi Anda sudah terserah mengakui. kau. Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu apa? Manusia kan? Anda mau membantah malaikat. Kristus itu manusia. Ya, Jangan oke. sampai Cuma, Anda ketolongannya. Oke. Saya mau punya. Dengar. Bang Yosua, Anda sudah mengakui. Sabar. Iya, Anda boleh, sudah ya. mengakui bahwa Kristus itu adalah manusia. Betul. Yesus Galatia 1, dengar. Betul. Sebelum Yesus Anda itu diturunkan. manusia. Dengar. Anda takut kan kalau saya tanya? Dengar. Galatia 1 nomor 12, Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Gak usah lari kemana-mana dulu, Bang Zuma. Anda lebih Kau cuma bisa tinggi dari malaikat atau tidak? Itu dulu saya tanya. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus tadi lahir sebagai manusia. Oke. Ya, baik. Terima kasih, Zuma. Dengan kata lain, Paulus menerima 13 buku itu bukan dari Yesus manusia, tapi dari Yesus yang lain. Inilah logika gado-gadomu, Zuma. Dari Yesus yang lain. Logika gado-gado. Ketawa kan Yesus kau? sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Alhamdulillah malam ini Anda sudah mengakui bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis yang mengatasnamakan Yesus. Oke, halilintar. Demikian, silakan. Zuma boleh. Silakan Anda berdusta lagi, silakan. Malaikat aja tahu Yesus Kristus itu. Sudah. Aku juga percaya tadi itu. Itu ucapan malaikat. Dia nih, Bang. Malaikat berkata, telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan. Garis bawah itu malaikat. Bang Yosua, saya mau pasangkan leher dia nih, Bang. Ini kenapa kalian berdua diskusi gantian bicara? Kenapa Oten berdua bareng-bareng? Oke, Bang. Ya, saya mau ngomong gini ke Zuma. Ya. Zum. Ya, mau Ya, izin, Zum. Paman. Ya. Zuma, kamu ini kan tidak mengimani Injil, Zuma. Ya. Kata siapa? Kau berkata bahwa Kata Injil. siapa? Zuma. Kata siapa saya tidak beriman kepada Injil? Nah, Injil yang kau anggap itu Injil yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang mana? Bisa kau buktikan tidak? Yang mana? Yang datang kepada Nabi Isa Yang alaihissalam. mana? Nabi Isa alaihissalam diutus Yang kepada mana? Bani Israel. Mana yang kau pegang? Mana Injil? Bani Aslinya Israel. Mana? Dengar. Oke. Mana yang kau pegang? Mana Injil yang asli? Kan kau bilang ini yang palsu. Diam, penyembah penyesat, diam. Nah, kau ini. Diam. Anda murid Nah, ini di sini. Anda mencari Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Mampus kan kau? Jangan sok tahu. Ini ruangannya orang. Kau datang di rumahnya orang ngamuk-ngamuk. Markus 1:14, Yesus ke Galilea bersama dengan Filipus ketika kemudian Yohanes Pembaptis sudah ditangkap. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil kerajaan Allah yang Yesus beritakan? Kalau kau mampu menunjukkan Injilnya Yesus, maka saya akan menunjukkan Injilnya Nabi Isa alaihissalam.
Ayo. Bang Zuma Nggak ada saya kan? boleh berbicara. Nggak ada. Bang Zuma. Ya, silakan Saudara Joshua. Enggak, saya hanya menggarisbawahi di Lukas 2 ayat 10 itu yang berbicara adalah malaikat. Itu Malaikat. dulu, Bang Zuma. Iya, malaikat. Malaikat siapakah itu? Gabriel. Wallahu alam, entah tahu, tanya Lukas. Maka itu yang saya mau tanyakan. Malaikat itu adalah makhluk tertinggi. Dia dekat dengan Tuhan. Lah kita Ya. yang di sini siapa yang berani bantah kalau itu? Iya, sudah silakan aja. Coba Anda jujur dulu. Enggak. Jujur Saya dulu. mau tanya dulu, Bang Zuma percaya malaikat atau tidak itu dulu? Saya percaya kepada malaikat. Nah ya sudah, berarti dengarlah itu kata malaikat telah lahir bagimu. Malaikat juru selamat yaitu Kristus Tuhan, malaikat kata Daud. ketika datang. Jangan sampai kutampar kau pakai sendal ya. Malaikat berkata ketika diam dulu, makanya kalau orang berdiskusi itu pakai otak. Ya, jangan mancing gurunya marah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yaitu siapa? Kristus kan? Kristus itu apa, Bang? Iya, saya tahu. Kristus itu apa? Kok iya? Kristus itu apa? Yang berbicara sumbernya itu loh, Bang Zuma, siapa yang ngomong itu? Saudaraku, saya bertanya, Kristus itu apa? Jangan lari ke sana dulu. Yang berbicara di situ. dulu. Yang ngomong itu Itu kan. siapa? Ini kan sekarang saya berbicara dengan Bang Zuma. Yang di dalam kitab Lukas ayat 10 itu siapa yang berbicara kepada gembala? Malaikat berkata, yang lahir adalah Kristus. Yang berbicara malaikat, maka itu Ya, saya malaikatnya berkata, yang lahir adalah Kristus. Gitu loh, maksud saya pakai logika. Maka itu saya bertanya, saya percaya malaikat atau Bang Zuma gitu kan? Ya lah, saya percaya malaikat. Alamak, saya tutup dulu nanti saya. Saya sudah katakan sama saudara, saya membaca di situ malaikat berkata. Anda bertanya, Bang Zuma percaya? Saya percaya di situ tertulis malaikat berkata. Udah, itu sesi pertama. Sesi lanjutannya, malaikatnya berkata bahwa yang Bukan lahir. berkata, saya percaya Bang Zuma atau malaikat itu sudah finish sudah. Anda jangan percaya ke saya, Bang. Percaya kepada malaikatnya, Bang. Nah, ya maka itu saya percaya kepada malaikat daripada Bang Zuma lah. Ya, malaikatnya berkata, yang lahir ini apa? Maka itu Bang, saya bacakan di Yesaya 40:13. Kenapa lari ke Tuhan akan memberi petunjuk kepadanya? Siapa sebagai penasehat Tuhan? Tidak ada tuh. Saya ulang lagi. Malaikatnya berkata yang lahir ini apa? Kristus, Nah, Kristus itu apa? juru selamat. Juru selamat itu apa di situ? Diurapi. Di apa itu? Yang diurapi itu apa? Kucing, ayam, sapi, komodo, gorila atau manusia? Manusia. Manusia. Bukan. Ya, makanya percaya malaikat. Nah, berarti yang berarti juru selamat yang lahir ini adalah manusia. Ya memang dia datang sebagai manusia untuk Nah, menebus udah dosa pintar. Terus manusia. kenapa Anda mengatakan dia Tuhan? Malaikat yang ngomong, Di mana malaikat mengatakan yang lahir itu Tuhan? yaitu Kristus Tuhan di kota Daud lah. Kristus adalah manusia yang diurapi Bang Zuma. Tuhan. Intinya malaikat itu sudah makhluk tertinggi. Dia ribuan tahun, jutaan tahun itu sudah bersama-sama dengan Tuhan di sana. Lah kita di sini baru minggu TikTok. Saudara saya mau tanya sama saudara. Di dalam bahasa Yunani aslinya ada nggak tanda koma? Wah, saya tidak sampai ke situ. Saya kan baca kitab. Nah, makanya jangan ngotot. Kalau ilmu cuman setai gigi, jangan ngotot. Di Iya. dalam original teksnya, ya sahabat. Aduh, gimana sih orang ini? Ya udah, kamu ngomong, silakan. Karena saya kalau sudah jengkel kayak gini biasa kumaki orang. Mending saya diam. Anda lah yang ngomong, silakan. Silakan pamer kebodohan saudara, silakan. Yosua, biar gua masuk ya. Gua aja ya. Silakan Bang Rek. Ya. Jadi Syukran sahabatku, Kikocat. Kristus itu artinya Mesias atau Raja Yehuda terakhir yang dinantikan. Alah, ini lagi pelawak.
Yesus jadi RT aja kagak pernah kok jadi raja Yehuda gimana sih? Siapa lu yang siapa yang ingin lu bodohin? Yesus itu jadi RT aja di Yerusalem sana nggak pernah kok jadi raja, Mas. Nah, pertanyaannya gini, apakah Muhammad itu adalah Lu kok jadinya ke Nabi Muhammad? Alamak. Lo enggak, pertanyaannya begini, Bang. Apakah Muhammad menurut umat Islam itu Nggak ada hubungannya dengan ajaran Nabi Muhammad, saudara. Kasih kopi Siapa dulu, namanya Bang ini? Juma, buat perkenalan Bang Juma. Kasih kopi dulu dong Bang Juma buat perkenalan. Iya, kopi. Gini, saudara Masaha, kamu tidak ada kemudian jalan untuk membahas Islam di sana. Nabi Muhammad datang sebagai rasul, kami imani sebagai rasul, kami tidak mengimaninya sebagai Tuhan. Yesus datang mengaku sebagai rasul, tapi kamu mengimaninya sebagai Tuhan. Itu masalahnya, itu di situ. Ente yang bermasalah dengan Yesus. Kami Islam tidak bermasalah dengan Nabi kami. Kamunya yang bermasalah dengan Yesus. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, di mana penyesat itu pernah datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang? Dan di mana pengikutnya? Karena Yesus mengatakan, penyesat mengaku Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, Mesias palsu, Yesus palsu, yang datang menyesatkan banyak orang, mana? Mana buah dari penyesatan itu? Islam datang melalui Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Mesias. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Paulus, pendiri agamamu, mengaku bertemu dengan Yesus, mengaku bertemu dengan Mesias. Pengikutnya Kristen, miliaran pengikutnya, tergenapi. Anda mau kemana lagi? Coba, Anda mau kemana? Anda mau lari kemana? 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah, jangan kau pelintir lagi. Kalau di situ Yesus sudah mengatakan katamu itu tepat, jangan kau tambah jadi Tuhan. Karena di situ Yesus mengatakan dia adalah kurios, dia adalah maran, dia adalah guru dan Tuhan. Bukan Tuhan, Cak Ayu. Kalau Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Dia mengatakan theos kalau dia dewa, tapi berarti dia mengatakan lagi di ayat 11. Berarti malaikat itu ngomong Tuhan. Kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Berarti Tuhan. Coba Anda lihat apa yang dikatakan. Lagi ngomong. Sabar dulu. Malaikat lagi Bang Juma. Bang, malaikatnya datang menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? Aduh. Pertanyaan. Loh, kalau Anda merujuk kepada original teksnya, perbincangan pada masa itu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Anda jangan memotong ayat Bang Juma. Kok jadi saya yang memotong ayat? Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus itu apa? Kata Tuhan di situ kurios, Bang. Berarti Kristus tidak mengenal Tuhan. Malaikat tidak mengenal Tuhan. Yang lahir ini Tuhan Yesus namanya. Dia adalah Mesias, bukan Tuhan. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia. Orang yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia, dia adalah antikristus, dia adalah penyesat. Andalah itu. Bang Zuma, sekali lagi yang ngomong ini malaikat Bang Zuma. Jangan lari kemana, lari ke sini. Justru karena malaikat itulah makanya jangan percaya kepada orang yang menerjemahkan Bible-mu. Percaya kepada malaikat yang berfirman dalam bahasa Yunani. Ini bahasa Indonesia, ini firmannya orang yang ada di lembaga Bible Indonesia. Kucluk. Bang Juma, Alamak. 36 ayat 17. Semua yang tertulis ini, Alkitab ini diilhami oleh Allah, bukan sembarangan nulis. Mereka adalah saksi-saksi Allah.
murid-murid Tuhan Yesus. Nah kita kan tahun 2024 mereka Sekarang pertanyaannya, Bung. Sekarang pertanyaannya dengarkan baik-baik. Malaikat ketika datang pada saat itu, menurut Anda menggunakan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia? nggak ada itu di dalam kitab saya nggak ada. Mampus sudah kau. Memperbodoh diri itu namanya, Bang. Tapi saya ambil intisarinya aja, Bang. Malaikat itu yang berbicara itu aja dah. Iya silakan aja. Saya tidak memaksakan. Tujuan saya ini hanya menyadarkan saudara. Kitab saudara itu awal kali dituliskan dalam bahasa Yunani. Berarti harus kembali kepada kandungan bahasa Yunani, bukan bahasa Indonesia. Bang, kalau ditulis dalam bahasa Yunani sampai sekarang saya nggak bisa baca, Bang. Tapi harusnya diterjemahkan ke dalam terjemahan yang betul, Bang. Kalau ini firman Tuhan, terjemahannya harus sesuai dengan original teks, bukan dipakai sebagai alat untuk menyesatkan orang. Ini cakupannya, sehingga Yesus bernasihat kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat. Ternyata penyesat itu bekerja sampai hari ini. Terjemahan pun dijadikan sebagai alat untuk menyesatkan orang. Maka itu saya bersyukur, Bang, Alkitab ini diartikan dalam bahasa Indonesia. Karena kan saya orang Indonesia. Kalau saya orang Arab, ya bahasa Arab. Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Bagaimana kalau terjemahannya keliru? Disengaja untuk dibuat seperti ini supaya banyak orang yang tersesat. 2 Timotius 3 ayat 6 ayat 17, Bang. Coba Bang Juma baca. Itu kata Paulus. Nah, Anda tidak percaya Paulus, tidak percaya malaikat, terus kita percaya siapa? Itu ucapan Paulus, sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam kitabnya Korintus, apa dikatakan? Aku menulis, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi berdasarkan atas orang bodoh yang ingin bermegah. Kata siapa tuh? Kata siapa? Kata siapa itu, Bang? Bang, saya orang biasa aja, Bang, santai aja. Lah, orang biasa tapi ngotot. Udah disampaikan dalilnya pun masih ngotot. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bahlul, yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. 2 Korintus 11 nomor berapa itu? Nomor 17. Itu dalil. Makanya saya mengembalikan, itu kan perkataan Paulus. Kalau perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Tapi itu adalah perkataan orang bahlul, orang bodoh. Begini bang, kan tadi Bang Juma bilang perjanjian baru itu kan dari bahasa Yunani kan, itu betul. Yes. Nah, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, berarti kami harus menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nah, pertanyaannya, berikan satu contoh, satu kata aja yang merupakan serapan dari bahasa Yunani yang di dalam KBBI. Apa, Bang? Ada nggak? Di dalam bahasa ilmiah banyak. Bahasa ilmiah banyak. Di dalam bahasa ilmiah banyak. Di dalam KBBI ada nggak satu kata yang merupakan serapan dari bahasa Yunani, Bang? Bahasa Yunani. Filsafat di mungkin. KBBI. Contoh nih, gang, kantor. Anus. Itu kan serapan dari bahasa Belanda, ya kan? Benar ya? Nah, terus banyak juga yang serapan dari Terus bahasa Arab. hubungannya dengan dialog kita ini apa? Iya, artinya kami hanya bisa menerjemahkan ke bahasa Indonesia menggunakan kata-kata yang ada di dalam KBBI. Nggak bisa kami menggunakan bahasa Yunani gitu loh, Bang, maksudnya. Loh, kalau kurios, arti yang sesungguhnya itu apa? Kurios, jujur. Kurios itu sebenarnya ya Tuhan, Bang. Tuhan, Ya, betul, Bang. Tuhan. Inilah yang saya katakan, iblis itu tidak tidur, masih bekerja di Anda. Masih bekerja menyesatkan keturunan-keturunan kalian melalui terjemahan ini. Alamak. Contoh ya, saya kasih contoh kepada saudara ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Daud tidak disebut
Kristus? Kenapa Saul, Harun, Elisa, Salomo tidak disebut Kristus? Padahal dalil banyak di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka semua disebut Mesias, orang yang diurapi. Contoh, Salomo. Kita lihat di dalam satu Raja-Raja 19 nomor 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan aku. Kau urapi, berarti di situ sangat jelas Elisa adalah orang yang diurapi. Mesias dong, Kristus dong dia. Kenapa tidak digunakan Kristus? Kenapa harus diganti kata urapi? Padahal kata urapi itu adalah Mesias, Kristus. Yang kedua, Harun, Imamat 8 nomor 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk mengkuduskannya Harun. Tuh, Harun diurapi, berarti Harun adalah Kristus, Harun adalah Mesias. Kenapa cuman Yesus Tidak, yang disebut Bang. Mesias? Anda salah. Kenapa? Kenapa? Oke, Karena kalian, karena Bang tidak Juma. ada iblis, sabar. Karena tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Elisa. Tidak ada iblis yang datang mengaku sebagai Harun. Yang Jawab, datang Bang Juma. mengaku sebagai, sorry, Belum tertuang, iblisnya Bang hanya Juma. datang, sabar. Iblisnya hanya datang mengaku sebagai Yesus. Maka harus Yesus yang ditinggikan namanya. Kenapa? Karena iblisnya memakai nama tersebut. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 27, nomor 23, 24, 25, 26 dan juga nomor 30. Tuh, kata Yesus tuh. Bang Juma, Waspadalah boleh kepada saya jawab? iblis. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Harun. Tidak. Memakai nama Elisa. Tidak. Nama Daud. Tidak. Tetapi nama siapa? Nama Yesus. Bang Juma, boleh saya jawab, Bang Juma? Silakan. Terima kasih Bang Juma. Tadi di Matius 2 ayat 8 sampai 14 kan malaikat yang berbicara dan dia mengetahui bahwa Yesus Kristus Tuhan. Lukas 2-nya aja dulu. Lukas. Sekarang saya bacakan di dalam Markus 5 ayat 7. Dan dengan Ya. keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Ini iblis pun tahu Bang Juma bahwa Yesus Kristus anak Tuhan. Tahu dia. Jadi malaikat sudah saya konfirmasi di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Iblis pun mengetahui di Markus 5 ayat 7. Terus kita yang diskusi ini tinggian mana ya? Di antara mereka. Kau jangan lebay. Iblis tahu Yesus itu anak Tuhan. Betul? Anak Tuhan Yesus ini. Betul? Markus 5 ayat 7 Bang. Saya hafal. Bahkan sampai data 20 pun saya hafal. Bagaimana orang gila itu kemudian menyembah Yesus. Sama seperti kalian. Pertanyaan saya. Iblis tahu kalau Yesus itu anak Tuhan. Betul? Ya. Lalu kenapa anak Tuhan ini datang kepada kalian mengaku Tuhan? Itulah bukti bahwa yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tetapi iblis yang mengaku Yesus. Gimana sih orang ini? Baca dulu konteksnya. Judulnya, La haula wala quwata Yesus illa mengusir roh billah. jahat dari orang Gerasa. Saya tahu, saya ngerti. Ya. Iblis paham betul bahwa yang ada datang ini adalah Nabi Tuhan, anak Tuhan, utusan Tuhan. Iblisnya tahu. Anak Iblisnya Allah Bang tahu. Juma, bukan nabi, anak Allah. Anak Allah itu Nabi Cahayu. Anak Tuhan itu, anak Tuhan itu adalah orang yang intim kepada Tuhan. Dia adalah hamba Tuhan. Dia adalah Nabi Tuhan. Dia adalah Rasul Tuhan. Itu konsep Yahudi. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang suci. Orang-orang soleh. Baca Amsal 3 nomor 12 nomor 13. Yang disebut anak Tuhan adalah hamba Tuhan yang tekun menjalankan, mendengarkan firman Tuhan untuk ia praktekkan dan ia laksanakan. Itu disebut anak Tuhan. Anak Tuhan bukan Tuhan, karena Tuhan tidak beranak. Anak Tuhan itu artinya hamba Tuhan. Kisah para Rasul 4 nomor 30. Yesus disebut sebagai apa? Hamba Tuhan yang suci. Jadi luruskan pemahamanmu, luruskan pemahamanmu. Apalagi? 15 bahwa Yesus Apa? adalah gambar Allah yang tidak kelihatan,
Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah Kata siapa? yang tidak kelihatan. Kata siapa? Ya kata Alkitab lah, firman Tuhan. Kata Paulus lagi. Kan tadi sudah kubilang, yang datang kepada Di Paulus itu Anda adalah tidak iblis, percaya. Bang. Malaikat Saudara. Anda tidak yakini. Iblis pun yang Saudara. mengatakan demikian Anda membantah. Ya udah. Saudara. Turun. Makanya dudukkan dulu perkara yang betul dari awalnya. Yang datang kepada Paulus ini iblis. Maka apapun ajaran Paulus itu ajaran iblis. Oh, itu Tidak kesimpulannya. bisa, Itu tidak bisa pula. Plus 3 ayat 16 2 Ya itu kan kata iblis. Itu kan kata iblis melalui 17. Paulus. Semua yang Sekarang begini aja deh. diilhami oleh Allah. Sekarang begini. Percaya tidak Anda bahwa Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Percaya nggak? Percaya? Kemana Yesus palsunya? Dan apa nama pengikutnya? Banyak di sini yang mengaku-ngaku Yesus. Kan sebuah Apa nama pengikutnya? Apa nama pengikutnya? Beresteng paman. Selain Kristen, kalau memang bukan Kristen. Kalau memang bukan Kristen dan juga bukan Paulus, lalu siapa? Apa nama agamanya? Apa nama kelompok orang-orang yang disesatkan ini? Cuma kesana ke sini. Apa? Cuma saya tegaskan aja di Lukas 2 tadi sama di Markus bahwa di situ malaikat Tuhan yang berbicara, dia mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Markus 5, iblis juga mengetahui. Iblisnya sudah. Saya sebenarnya tidak berdiskusi dengan manusia ini, tapi saya berdiskusi dengan iblis. Serius, Bang. Di situ sudah sangat jelas yang lahir adalah manusia yang diurapi. Tapi Anda berkata itu adalah Tuhan. Iblis. 2 Yohanes 1 nomor 7 yang mengatakan yang lahir Tuhan itu adalah iblis. Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa yang lahir di kota Daud itu adalah manusia? Itulah iblis itu dan itulah antikristus itu. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda adalah iblis. Anda bertahan silakan. Sampai Anda mati silakan Anda bertahan. Neraka sudah menunggu Anda. Gak ada paksaan kan? Silakan. Saya hanya berdiskusi meluruskan akidah Anda. Kenapa saya harus meluruskan akidah Anda? Karena akidah Anda ini menyerempet masuk ke akidah kami umat Islam. Seandainya saja Kristen ini tegak lurus mengajarkan agama Kristen tanpa harus menyerempet masuk ke agama Islam, ya GP layaknya Hindu, layaknya Buddha. Kami tidak pernah menyentuh mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki agama yang percaya diri terhadap keyakinan mereka. Berbeda dengan Kristen, sudahlah menyembah makhluk, Yesus palsu, nyamar-nyamar sebagai Islam dengan menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kami membahas kalian, karena Al-Quran membahas kalian. Bang Suma. Iya, silakan. Bahasa Arab itu sudah menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB, Bang. Bahasa Arab itu sudah menjadi milik dunia. Silakan aja. Iya. Silakan aja menggunakan bahasa Arab. Tolong panggilkan pendeta di sini. Saya mau bicara bahasa Arab dengan dia. Qalil fa qalil. Kalau itu jadi alasan, itu adalah cara iblis menyesatkan. Ngapain kalian berbahasa Arab? Kenapa nggak menggunakan bahasa asli kitab Anda aja? Kenapa harus bahasa Arab? Karena sasaran penyesatan iblis itu adalah umat Islam. Makanya kalian harus tampil berpura-pura menyembah kepada Tuhan kami, berpura-pura mengambil gelar-gelar nabi kami, berpura-pura menggunakan istilah dari sampul kitab suci kami. Kenapa? Kalian ingin menyesatkan kami selayaknya kalian telah menyesatkan orang barat. Bang Zuma, duluan mana kitab Anda dengan kitab saya? Duluan iblis daripada kami. Duluan Taurat kitab kami lah. Iya, Taurat kitabnya Yahudi lebih dulu daripada kitab kalian, Perjanjian Baru. Nah, habis kalau itu Anda harus muncul percaya Al-Quran. kepada Yohanes, karena dia lebih duluan, dia penulis, dia dekat dengan Tuhan pada saat itu. Saya lebih percaya kepada ajaran Yesus yang asli
daripada ajaran kalian dari Yesus yang palsu itu. Anda harus kembali ke Lukas 2:10, malaikat Tuhan yang berbicara. Enggak tobat-tobat ini orang hari Yang tadi. lahir di situ apa, kampret? Yang lahir itu manusia. Gak ada Tuhan dilahirkan. Hanya agama setan yang mengatakan Tuhan lahir. Pencipta langit dan bumi lahir jadi apa itu? Itu ajaran setan. Mana ada Tuhan dikandung sama manusia? Yang lahir itu manusia, udah jelas-jelas manusia yang diurapi Tuhan. Alamak. Kok kamu ngotot? Yang lahir itu Tuhan. Itu agama setan. Tuhan kok dilahirkan sama manusia? Siapa yang ngajarin? Yesus kagak. Kalau Anda percaya kepada Lukas, Lukas ini siapa? Nabi. Bang. Nah, Bang aku Zuma mau nanya, siapa? Bang. Lukas kan Bang Saya adalah orang yang belajar. Selayaknya Lukas juga belajar. Lukas belajar melakukan penyelidikan. Saya pun demikian. Nah, Lukas saya sudah lebih jelas-jelas percaya menuliskan Lukas. yang Karena lahir dia sejaman adalah dengan Kristus. Yesus. Bang Zuma Kalau lahir tahun 1970-an berapa? Lukas Kalau itu yang 2000-an lahir lalu, itu Bang. Kristus, berarti yang lahir itu manusia. Kenapa Anda bisa mati akalnya? Kenapa? Ya karena iblis. Iblis yang mematikan akal Anda. Masuk akal tidak ada Tuhan lahir? Menurut saudara nih. Kutanya dulu, akalmu dulu diuji. Karena yang membedakan antara Anda dengan kambing, akal Anda. Saya mau tanya, berfungsi tidak akalnya? Kalau tidak berfungsi, Saya jawab berarti aja. Anda Saya sama jawab kambing aja. sama. Kutanya dulu, masuk akal Anda tidak kalau ada Tuhan dilahirkan oleh manusia? Maka itu saya jawab di Yesaya 40 ayat 13. Kenapa lari ke kitabnya orang? Loh, itu kitabnya orang? Itu kitab saya. Itu kitabnya Yahudi. Loh, Anda juga mengimani kitab Yahudi kan, Taurat? Lah, saya imani itu kitab yang datang kepada Bani Israel. Yesaya 40 ayat 13. Berbeda, Bung. Agama Anda mengambil kitabnya orang lain dalam Oke, bentuk coba terjemahan. Abang bacakan Maka kitab Yesaya Anda itu 40. adalah kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari agama Yahudi. Anda bacakan Yesaya 40:13 kalau Anda hafal. Yesaya 40:13 itu apa hubungannya dengan Anda coba? Kutanya dulu. Apa Anda hubungannya tadi dengan Anda? bertanya, kenapa Tuhan menjadi manusia? Kenapa? Iya kan? Di mana tertulis? Di situ di mana? Yesaya 40:13. Boleh Ya. saya bacakan, Bang? Silakan. Siapakah Yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk. Anda lah itu yang dapat mengatur. Di 14, Anda. kepada siapa Tuhan meminta nasihat? Anda lah itu. Anda lah itu yang mengatur. Anda yang Dia mengatur. mana? Anda Tuhan yang itu mengatur. berdaulat, Bang Juma. Dia berdaulat. Anda yang mengatur Tuhan. Anda membatasi Tuhan harus jadi kuasa manusia. Tuhan, Bang Juma. Anda membatasi kuasa Tuhan. Itu dulu. Oke, baik. Anda menuduh saya membatasi kuasa Tuhan. Oke. Kenapa Yesus kemudian tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dia utusan. Anjing kau, turun. Kamu anak anjing, turun. Kau menuduh saya tadi, saya membatasi. Ketika saya tanya, kenapa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa jawabanmu, kampret? Anak ayam. Dia manusia katanya. Kau yang membatasi, kampret. Anak setan. Katanya jangan membatasi loh. Kamu yang membatasi dengan kamu menganggap Tuhan pencipta langit dan bumi jadi manusia. Kamu dengan sadar telah membatasi Tuhan itu. Gitu. Emosi Bang Zuma? Enggak. Jengkel Biasa itu. aja. Jengkel. Bang Juma. Dia yang membatasi Tuhannya menjadi manusia, menuduh orang. Memang saya perhatikan dari tadi ini sudah botolnya udah tidak Otaknya nggak terkendali. sampai gitu loh. Tidak terkendali. Otaknya nggak sampai. Itulah Bang Zuma, Bang Andi. Itulah akibat oli kotor dicampur skincare diminum. Nah, begitu. Ya, itu. Nggak nyampe otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Iya, gimana, Dek? izin screenshot Gurunda. Apa, Dek?
Izin screenshot. Alhamdulillah aku bisa sekomal sama Bang Zuma. Lanjut. Kadang ada lucunya juga ente ini. Allahu Akbar. Oke, kita naikkan lagi Bang Handi karena hostnya kayaknya lagi jauh Ya, dari tadi WA saya Bismillah. kontrol dulu lagi pergi bentar. Gimana Mas Aha? siap. Masih Ya. siapkah Anda berbahasa Indonesia? Ya, gini Bang Juma. Manusia itu kan kita semua ini kan pasti akan mati ya kan. Kemudian kita akan membusuk di dalam tanah dimakan belatung. Nah, ini membusuk dimakan belatung ini termasuk kategori mati atau kategori mati terkutuk, Bang? Karena kan tadi Bang Juma bilang Yesus mati terkutuk. Apa bedanya mati dengan mati terkutuk? Nah, itu deh. Oke. Pada dasarnya manusia mati dalam kondisi terkutuk, dalam kondisi mulia, dalam kondisi terhormat, terhina, dan apapun itu yang namanya jasad dikubur di tanah, rasio kita akan menghantarkan kita kepada pemahaman bahwa jasad itu akan membusuk. Siapapun itu dulu. Nah, bagaimana dengan pernyataan terkutuk? Terkutuk ini bukan karena dia mati, tetapi karena ada dosa yang dia lakukan. Al-Quran mengatakan itu. Surah Al-Ma'idah ayat 33. Begitu juga dalam kitabnya Yahudi Ulangan 21. Terkutuk dikarenakan ulah dosa. Sehingga makhluk yang datang kepada Paulus membisikkan kepada Paulus bahwa Yesus mati dengan cara terkutuk disebabkan menanggung dosa-dosa manusia. Itu ilmu dari mana tuh? Ilmu dari mana itu? Ada orang mati terkutuk karena menanggung dosa manusia. Itu ilmu dari mana? Sedangkan menurut firman Tuhannya dalam Al-Quran, orang yang disalib adalah pelaku dosa yang membenci kepada pencipta langit dan bumi dan membenci kepada utusan Tuhan yang diutus ke bumi. Dan juga Ulangan di dalam kitabnya Nabi Musa diterangkan oleh terjemahan kitabnya yang ada pada diri saudara. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu engkau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman. Sebab orang yang dikutuk, orang yang mati tergantung dan dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Itu dalil. Berarti yang dikutuk ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang asli? Ada? Nggak ada. Siapa yang berani menunjukkan dosa Yesus yang asli? Ada nggak? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Berarti yang digantung terkutuk ini bukan Yesus, tapi iblis yang datang mengaku Yesus kepada Paulus, mengajarkan yang digantung mati itu adalah aku Yesus, tapi palsu. Sembahlah aku. Oke. Sembahlah aku. Nah, sekarang Aku loh yang berjasa menghapus dosamu. Nah, itu obat kuping buat kalian tuh. Silakan. Ya, sekarang pertanyaannya, apa dosa Habil sehingga ia dibunuh oleh Kabil, Bang? Ya, itu adalah unsur dari keserakahan sifat kemanusiaan yang ada pada diri saudaranya. Nggak ada dosa di sana. Tetapi unsur yang lain, seibarat jawaban itu juga saya berikan kepada saudara ketika Anda bertanya kepada saya, apa dosa Yesus sampai dia dibunuh? Tak ada. Tapi permasalahannya adalah ada kaidah yang mengikat. Apa itu? Yang disalib adalah pelaku dosa maksiat. Gak bisa Anda lari dari sana. Jangan Anda jadikan Kain dan Habil saudaranya. Nggak ada. Nggak mention dengan itu. Sebab ada kaidah yang mengatur. Apa itu? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Dan Paulus pun menjadikan itu sebagai legalitas standing untuk penyaliban. Di mana? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Di mana tertulis? Di Ulangan 21. Paulus pun menjadikan itu sebagai referensi. Terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Nah, jangan Anda lari ke Habil, Kain dan saudaranya, jangan. Nggak ada nyambungnya di sana, karena di situ tidak ada kaidah. Yang ada kaidahnya itu adalah yang disalibkan. Al-Ma'idah ayat 33, Ulangan 21 nomor 22 23. Itu kaidahnya.
Kenapa bisa ke situ? Karena Paulus yang memasang perangkap itu sendiri. Galatia 3 nomor 13. Terkutuklah orang, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang digantung di salib yang kalian sembah ini bukan Yesus. Karena Yesus tak pernah melakukan dosa. Yesus tidak pernah melakukan kesalahan yang menyebabkan dirinya dikutuk oleh Elohim. Bahkan Yesus itu adalah hamba yang dikasihi. Dia jalan kebenaran dan hidup. Tapi itu semua diramu kemudian oleh iblis yang datang kepada Paulus. Aku loh yang mati untuk dosa-dosa kalian. Aku loh Yesus yang telah menebus kalian. Sembahlah aku. Aku akan memberikan surga. Itu siapa? Itu siapa yang minta kemudian seperti itu? Yesus yang palsu. Makanya ketika kemudian di hari terakhir nanti, orang-orang Kristen yang siang malam menyembah Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siang malam sampai masuk di kubur, nanti ketika dihakimi, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus tidak mengenal kalian. Kenapa aku tidak mengenal kalian? Karena aku hanya diutus kepada domba yang ada di Israel, bukan domba di luar daripada Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan kalian bukan umat Israel, bukan. Halo Bang Juma. Ya, halo Uco. Ya. Kenapa kamu orang Islam membahas orang punya Kristen? Kenapa nggak bahas saja memperdalam iman kalian supaya ini memperdalam iman kami. Kristen. Ini memperdalam iman kami, Bang. Karena Al-Quran membahas tentang kalian itu tidak berhubungan. Al-Quran membahas ajaran kalian. Wa is qala Allah ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi. Oke? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Oke? Al-Quran saya datang mengajarkan tentang akidah kalian. Al-Quran saya datang mengajarkan ciri-ciri sifat kalian. Al-Quran saya datang menjelaskan tempat neraka yang akan kalian tuju. Jadi jangan gengsi. Ketika Orde Lama diceritain oleh Orde Baru, itu hukum alam. Ketika Orde Lama, Orde Baru dibahas oleh Reformasi, itu sunnatullah. Ketika Torah, Injil, dan keadaan yang meliputi itu semua dibahas oleh Al-Quran, jangan kau sakit hati. Itu yang pertama. Kedua, kenapa saya membahas agamamu? Karena agamamu yang menyerempet masuk ke dalam akidah kami umat Islam. Karena agamamu diajarkan untuk memurtadkan umat Islam. Karena agamamu diajarkan dengan cara apapun agar memurtadkan umat Islam. Karena agamamu mendirikan lembaga-lembaga sekolah untuk menghujat dan menistakan agama Islam. Paham sampai sini? Itu nggak kebalik, Bang. Kitab kami kan lebih tua, Bang. Kitab kamu lebih tua? Oke. Iya. Apa sampul kitabmu yang lebih tua itu? Sampul di luarnya apa? Sampul. Ya. Maksudnya apa, Bang? Sampul. Sampul penutupnya Ya kan? di depan itu apa namanya? Apa tertulis di situ apa? Kitab. Oh, jangan gitu dong. Itu penipuan namanya. Sampul kitabmu yang tertua itu apa namanya? Oh, Codex Sinaiticus, Bang. Sampulnya di luar. Nama bukumu, judulnya. Judul bukumu itu apa namanya? Biblos. Itu yang tertua. Yang paling tua lagi ada nggak? Dari Biblos ada nggak? Paling tua abad Ya. keempat, Bang. Nah, Ya, apa nama sampulnya di depan? aku nggak tahu, Bang. Nah. Biblika. Nah, sekarang kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab? Dari mana kata Alkitab ini diambil? Ya, karena di KBB itu dikatakan Alkitab itu KBBI itu baru dibuat baru-baru ini. Al-Quran sudah menggunakan kata Alkitab di abad ke-7. Gitu, Pak. Bukan maksudnya dulu, Kenapa? Oke? Selalu membahas agama orang. Loh, Dulu, Cok. kenapa selalu membahas agama orang lain? Kenapa?
Ya, ini udah Karena kalian agama langsung itu- dalam Kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab tadi, Uco. dengar Uco. dulu, dengar dulu. Udah ku jawab tadi, Uco. Belum. Kamu belum jawab. Kalau Saya ditanya, kenapa kamu membahas agama Kristen? Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijual, yang dipromosikan oleh sales-sales agar orang membelinya, mengambilnya, menganutnya. Dan saya tidak menginginkan kemudian itu terjadi. Karena agama saya memerintahkan saya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan menyembah kepada manusia terkutuk di atas pohon itu adalah sebuah kemungkaran. Apalagi diajarkan dengan cara tepu-tepu. Paham? Paham ya? Nah itu, Anda harus sadar itu. Dan Juma, Ya. Kristen itu 2,4 miliar bang, Islam 1,9 miliar. Yes. Banget. Misionaris sudah tidak diperlukan lagi bang. Kami sudah mayoritas dunia. Buktinya? Buktinya? Buktinya apa bang? Buktinya apa bang? Kami udah Buktinya apa menang bang? bang. Kami udah mayoritas dunia. Nggak perlu lagi misionaris gitu. Nggak perlu lagi. Faktanya apa bang? Kitabmu masih niru-niru Islam. Tujuannya apa? Bang. Aduh bang. Udah bilang. Ah. Itu kan kata-kata serapan yang ada di KBBI. Kata-kata serapan. Dari serapan bahasa Arab itu dari KBBI. Gini loh bang. Hey. Gini, kalau di KBBI itu ada kata teos, kami pakai teos bang. Ini masalah di KBBI nggak ada teos, nggak ada kurios, gimana dong? Nggak ada arkontas. Tuhan ada nggak? Kata dewa ada nggak? Ada, iya ada. Kenapa nggak pakai dewa? Ya bisa juga, ya bisa juga. Ya itu bisa juga. Kenapa nggak pakai dewa? Kenapa? Untuk Karena apa? sasaran empuknya itu bukan orang Hindu, tapi sasaran empuknya itu orang Islam. Nah, bang, maksudnya dewa itu untuk menggantikan apa bang? Menggantikan kata apa itu dewa maksudnya? Teos. Teos nggak ada di Alkitab bang. Nenekmu kiper. Lah, maksudnya di Alkitab bahasa Indonesia itu nggak ada teos, adanya Ada originalnya. Iya kan original Oke. teks kitab kamu itu kan Yunani, Cak Ayu. Di situ bertaburan kata teos, Cak Ayu. Begitu masuk ke Indonesia, Iya. katanya ke BBI. Kalau ke BBI teos artinya apa? Ke BBI. Tuhan. Nah, Tuhan. Iya. Anggap saja Tuhan. Lalu kenapa ada tulisan Allah? Nah, Nah. aku jelasin bang. Aku jelasin. Ya, Gini bang. ya. Pasti terputar-putar nih. Bapak dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua huruf bang, alef bet, dan itu dibaca abba, 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 Markus 14 ayat 36. Nah berarti alef lamet dibacanya Allah, ALLA bang, gitu loh. Jadi Allah itu adalah pengucapan Dari alef lamet. Dari mana kau ambil kata Allah itu dari mana? Lah Allah itu adalah pengucapan dari generic name bahasa Ibrani Tuhan itu alef lamet, bukan dari Alef lamet. bang. Iya. Alef lamet. Apa alef lamet? Alef lamet itu adalah generic name dari bahasa Ibrani untuk Tuhan atau dewa kan? Alef lametnya yang mana? Yang mana maksudnya gimana bang? Yang mana yang Anda Gini sebut loh. alif lamet Gini, ini? bang. Tuhan Yang dalam mana? bahasa Ibrani gini bang. Tuhan dalam bahasa Ibrani generic name itu kan terdiri dari dua huruf alef lamet. Gitu loh. Nah, Dibaca apa dia? Dibaca apa? Dibaca apa kalau alif lamet? Dibacanya Allah karena alef bet dibacanya Abba. Gitu loh. Di mana coba tunjukkan kepada saya tulisan Ibrani. Sabar dulu. Tulisan Ibrani yang merujuk kepada Tuhan sembahan mereka dengan sebutan Allah itu di mana? Nah, gini loh Ayo. bang. Kok gini loh bang? Gini. Enggak. Alif lamet tadi menyebut kata alif lamet yang adalah Allah itu dalam kitab Yahudi itu di mana tertulis? Ini bang, teos itu kan kalau gini. Larinya ke Yunani lagi. Lari Ibrani, lari ke teos. Aduh, kan teos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu menjadi dua huruf alif lamet. Tak ada bang. Anda sudah melakukan penipuan. Anda sudah melakukan penipuan. Nggak ada itu, nggak ada. Oke. Teos itu dewa. Alef lamet yang kamu maksud itu adalah L. Lah iya. Betul? Itu kan,
Iya, Betul. itu Tuhan dalam bahasa Ibrani kan, betul. Betul. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani apa? Itu El ini. Theos. El juga. Wah, kok El? El juga. Loh, kok gimana ceritanya? Itu kan generic name, Bang. Jadi kalau diterjemahkan ke Yunani jadi Theos. Loh. El itu gelar Tuhan kan dalam bahasa Ibrani kan? Gini, Bang. Iya. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, kenapa nama Tuhannya orang kau ganti juga pakai kau terjemahkan? Itu bukan proper name, Bang. El itu bukan terus? proper name. Jadi kalau diterjemahkan Oke. ke Theos, Terperangkap kamu ini. Nah, kok gini? Proper name nama Tuhannya Yahudi apa? YHWH. Masuk ke Yunani disebut? Nah, aku nggak tahu tuh, Bang, kalau itu nggak tahu. Itulah agamamu. Tuhannya Yahudi diganti menjadi dewa. Kenapa diganti menjadi dewa? Karena sejatinya tujuannya adalah mempertuhankan iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Maka semua nama-nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi begitu diterjemahkan secara bebas, karena di situ tak ada lagi nabi dan tidak ada orang yang diutus kepada mereka, orang Yunani, Romawi. Mereka bebas mengatakan itu adalah dewa. Makanya saya santer bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, nabi mana yang diutus kepada Roma untuk mengajarkan menyembah kepada Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Sama seperti Anda. Yothepape diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, kitabnya disebut apa? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu, Bang. Nggak tahu, Bang. Jadi selama ini kamu pelajari apa? Lah, abang kasih tahu apa? YHWH jadi apa? Kalau harusnya tetap YHWH. Karena itu adalah nama Tuhan yang tidak bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tapi tapi oleh karena yang ingin diajarkan kepada Roma ini adalah bukan konsep Yudaism, tapi konsep mereka yang disesuaikan dengan konsep mereka, maka Yothepape diganti menjadi dewa Theos. Paham sampai sini? Oke, jadi YHWH itu jadi Theos kan, Bang, dalam bahasa Yunani ya? Ya, kenapa demikian? Karena orang Roma menyembah dewa, bukan menyembah Yothepape, tapi menyembah Theos. Oke, jadi kalau generic name untuk Tuhan itu dalam bahasa Yunani apa? Yunani itu apa, Bang? Ya Theos, semuanya jadi Theos. Oh, jadi Theos. Kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Theos? El Eroi jadi Theos, Adonai jadi Theos, Gibor jadi Theos. Kenapa demikian? Karena sejatinya tidak ada nabi yang diutus untuk Roma Yunani. Orang Roma Yunani menggunakan kitabnya Yahudi hanya sebagai alat untuk melanjutkan misi penyembahan kepada roh-roh dewa-dewa mereka. Paham sampai sini? Paham sampai sini, Bang? Ya memang Yesus nggak pernah ke Roma, Bang. Kan Yesus iya betul. Ya memang betul. Memang betul, kan saya udah bilang tidak ada nabi yang diutus kepada Roma dan Yunani. Maka mereka yang tidak ada nabi diutus kepadanya, tapi sudah terlanjur punya keyakinan, mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Lalu mereka mengambil kitab yang di kanon mereka, dikawinkan kitab itu, jadilah agama Katolik dengan menggunakan kitabnya agama orang. Tuh, Bang. Itu fakta. Iya, Yahudi dan Kristen kan sama-sama mengimani Ishak, Bang. Memang kenapa kalau? Ya kan kami sama Yahudi sama-sama mengimani Ishak. Apa bedanya dengan kami umat Islam? Lah, kalau Islam kan Ismail. Loh, kami beriman kepada Nabi Ishak juga. Lah, kalau Islam itu kan yang diimani itu adalah Ismail yang akan dikorbankan. Kalau kami dan Yahudi itu Ishak. Lah, kami beriman kepada Nabi Ishak, beriman kepada Nabi Yakub, beriman kepada Nabi Daud, Musa, Salomo. Kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Masalahnya Kristen ini tak ada hubungannya dengan nabi-nabi tersebut. Tapi kenapa Kristen kemudian menggunakan terjemahan kitabnya orang tersebut? Kenapa? Karena apa? Karena kami sama-sama mengimani Ishak yang akan dikorbankan itu. Kami pula.
kami pula apa Itulah. hubungannya? Kami dan Apa Yahudi hubungannya? sama-sama mengimani Apa Ishak, hubungannya? Memangnya setelah kemudian ada pernyataan Anda mengatakan sama-sama beriman kepada Ishak, memang kitabnya Nabi Musa itu untuk orang Roma? Oh, nggak cuma untuk semua orang Roma, untuk semua bangsa, Bang. Dalil? Dalil. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Itu bukan Yesus asli itu. Itu orang yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu di Matius 28 itu adalah makhluk yang bukan Yesus. Sini yuk, ku bisikin lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu ketika dia melakukan penginjilan? Tunjuk satu dalil. Ada? Loh, kan jadikanlah semua bangsa muridku itu. Itu ucapan, itu ucapan yang muncul belakangan, Bang. Itu ucapan orang yang keluar dari goa kubur. Itu tertulis di Kodeks Sinaiticus loh. Itu bukan ayat sisipan. Hei, saudara, kitab Anda tertulis itu dimulai abad keberapa? Tahun keberapa? Keempat, Bang. Abad keempat kan? Yesus datang di abad pertama. Abad pertama. Kan udah terjawab sebenarnya. Sekarang permasalahannya adalah Matius 28 ini bukan ucapan Yesus yang asli. Nah, gini, Bang. Nah, Permasalahannya mau kita begini. buktikan? Iya, Mau kita begini, buktikan? Bang. Permasalahannya Sudahlah. begini, Bang. Gini. Apa itu? Mana yang bisa lebih dipercaya? Kitab dari abad keempat yang menceritakan peristiwa di abad pertama atau kitab dari abad ke-7 yang menceritakan peristiwa di abad pertama? Ya pastinya lebih dekat dong, Bang. Oke, maka dari itulah kita bahas. Kalau Anda mengatakan lebih percaya yang lebih dekat, makanya ku jawab, ku tanya. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah percaya dan mereka beriman. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ada nggak di situ Matius 28? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak ucapan Yesus itu? Ada nggak? Dari segala firman itu, ada nggak? Ada tidak? Ada tidak, Bang? Itu Ada nggak? tertulis di kitab tertua, memang ada. Aduh, saudaraku ini. Yesus sebelum terancam untuk dipidanakan, untuk disalibkan, Yesus sudah menutup pengajiannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan di antara semua submateri penyampaian Yesus, tidak ada satupun dalilnya kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti itu tidak masuk ke dalam firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Cek per cek ternyata Matius 28 ini diucapkan oleh orang atau makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus lagi itu. Itu bukan Yesus. Yang berkata itu yang kepada aku telah diberi kuasa. Anda boleh baca di dalam Lukas 4. Siapa yang berkata di sana bahwa kepada aku telah diberi kuasa? Iblis. Yang berkata di sana iblis, Bang. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, hei, kepada aku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan di dunia. Dan itu akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu siapa itu? Wow, iblis. Iblis itu yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus bukan. Itu iblis. Di mana tertulis, teman-teman? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Ketika kemudian dia mengucapkan itu, Yesus tergoda enggak? Enggak. Apa kata Yesus? EGP, mau lu diberi kuasa kek, mau diberi apa kek, EGP. Aku tidak akan pernah tunduk kepadamu, kata iblis. Keterangan Lukas, sesudah itu iblis mengakhiri semua itu. Lalu iblis mundur dari Yesus. Dan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik maksudnya apa? Menunggu kesempatan yang tepat. Untuk apa? Untuk menjalankan aksi penyesatannya. Maka apa yang terjadi? Yesus diupayakan dibunuh.
Ketika diupayakan itu terjadi, upaya itu gagal. Yesus diangkat ke langit. Maka yang masuk di dalam kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu juga bukan Yesus. Itulah kesempatan yang baik oleh iblis untuk menyesatkan kalian. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Iblis. Yesus yang asli berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi yang berkata jadikanlah segala murid bangsa jadi murid itu siapa? Bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Oke deh Bang, oke. Anggap aja Bang Juma benar gitu ya. Oh iya, jangan dianggap, itu memang betul itu. Oke. 2,4 miliar itu anggap aja itu pengikut iblis lah ya. Nah, yes. Kenapa? Dengar. Gini, Matius Bang, 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, tuh. Pertanyaan begini Bang. Kenapa setelah 1400 tahun pengikutnya Islam ini tidak bisa mengalahkan pengikut iblis ini? Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya loh melawan iblis. Dengarkan, Bung. Al-Qur'an mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan. Nabi Musa, kenapa dia tidak berhasil kemudian menjadikan seluruh Bani Israel taat tunduk kepadanya? Harusnya Anda tanyakan itu. Karena skala prioritas pengajaran Nabi Musa hanya untuk kepada kaumnya. Tapi kaumnya tidak mampu Nabi Musa jadikan sebagai pengikut seluruhnya. Skala kecil, Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan Anda sendiri. Kenapa dia tidak mampu kemudian menjadikan seluruh Bani Israel menjadi pengikutnya? Kenapa? Karena ada kekuatan di belakang itu semua yang menggonggong supaya Bani Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Islam datang dengan skala yang lebih luas, global. Islamnya untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa kemudian tidak mampu mengislamkan semuanya? Kenapa? Karena kalian sudah terkungkung dan terpenjara dalam lingkaran setan. Coba tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen? Tidak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut pendeta? Tak ada. Pastor? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Pasti akan berkata, ajaran Yesus yang datang kepada Paulus. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang asli, bohongkah Yesus yang berkata akan muncul Yesus palsu menyesatkan banyak manusia? Kalau dia tidak bohong, berarti betul. Kalau dia betul, tolong carikan saya di mana ada Yesus palsu yang banyak pengikutnya selain daripada Kristen, supaya saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Dia berkata akan datang Yesus palsu dan pengikutnya akan banyak karena dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang yang disesatkan Yesus palsu ini banyak. Kalau itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Orang yang disesatkan oknum yang mengaku Yesus ini, itu golongannya apa selain Kristen? Ada? Tunjukkan ke saya. Dan kalau Anda menolak itu juga, maka muncul pertanyaan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pun setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Kalau bukan Kristen, tolong tunjukkan sekelompok manusia yang banyak yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu di luar Kristen siapa? Supaya Anda bisa mengelak bahwa buah dari nabi palsu bukan Kristen. Tapi siapa? Tunjukkan kepada saya. Hindu kagak, Buddha kagak, Islam apalagi. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Kalau bukan Kristen lalu siapa?
Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 23, jangan kau ikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun mereka telah menduduki kursi Nabi Musa, tapi mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti dulu. Sabar, saudara, sabar. Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan suara saya, silakan masuk ke toilet onani seperti kemarin yang kau lakukan. Jangan ke sini. Saya mengajarkan berita kebenaran. Yang ketiga, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau itu bukan Paulus dan pengikutnya bukan Kristen, tolong tunjukkan kepada saya, orang Farisi mana yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan agama apa yang dimaksud setelah dia mengatakan, engkau telah mentobatkan dan telah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tolong tunjukkan orang Farisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Silakan. 3 poin ini kewajiban Kristen untuk menjawab, untuk membebaskan diri Kristen dari agama yang diajarkan oleh makhluk yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada nabi-nabi palsu. Kalau bukan agama kalian, bantu saya, agama apa itu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengobati jemaat yang sakit? Kalau bukan Kristen, lalu apa nama agamanya? Juma, kenapa abang tuduh selalu Paulus yang didatangi oleh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Apa dasarmu? Kalau bukan Paulus, sekarang gini. Lalu siapa? Jawab dulu. Sekarang kutanya. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dengar. Paulus bertemu Yesus pada saat perjalanan ke Tarsus. Benar, itu di Kisah Rasul ya. Di Kisah Rasul yang 9. Tapi kutanya samamu dulu. Perbuatan apa yang mencerminkan bahwa Paulus ini pengikut iblis? Apa perbuatan kejahatan Paulus setelah dia mendapatkan penglihatan di perjalanan ke Tarsus? Apa kejahatan si Paulus diperbuatnya setelah itu? Apa keuntungannya mengikut iblis itu? Oke, sudah. Apa saya kejahatan Paulus? Jawab. Kejahatannya mungkin Anda tidak bisa lihat karena Anda adalah pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah, menurut saudara, tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu, menurut saudara, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu, kalau bukan pengikut Paulus, lalu siapa? Tunjuk kepada saya sekarang. Nggak ngerti kok pertanyaanku. Kamu nggak ngerti jawaban saya. Sifat jahat apa yang ditunjukkan si Paulus setelah bertemu dengan yang kau menjadikan kalian sebagai buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Belum paham juga? Itu bukan kejahatan terhadap sesama manusia itu. Kenapa Yesus sendiri yang mengatakan itu? Yesusnya yang mengatakan, jangan submateri dari saya, dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kan? Dari buahnya kan? Gini Juma. Dari buahnya. Tunggu dulu. Dari buahnya kata Yesus kan? Mengambil istri orang lain. Tidak ada buah seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada buahnya. Tidak ada buah dari pengajaran palsu seperti itu, Bung. Jangan pergilah diri Anda. Tidak ada buah palsu dari nabi palsu itu. Nggak ada. Yang dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kenapa Anda menambahkan kategori-kategori yang lain? Benar. Karena Anda sabar. Karena Anda sejatinya adalah perpanjangan tangan daripada si Dajjal yang datang kepada Paulus. Kamu sampai sini. Juma, kau guru palsu, kawan. Sekarang tunjukkan sama aku di mana Paulus mencuri, di mana Paulus membunuh. Tidak ada dikatakan. Sabar dulu. Tidak ada dikatakan bahwa tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu seperti yang Anda sampaikan barusan. Jangan Anda menambahkan.
Yesusnya yang Dengar, berkata, sabar dulu, Jangan abstrak, sabar dulu. Jangan Anda kemudian memutarbalikkan isi Bible Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu. Lalu apa endingnya kemudian? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tidak ada yang Anda katakan itu. Coba Anda uraikan kepada saya, siapa di atas muka bumi ini komunitas terbanyak yang kemudian memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ayo. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda ditenggelamkan oleh Bible Anda sendiri, karena musuh terberat Anda itu adalah Bible Anda. Ayo, musuh Anda adalah Yesus. Yesuslah musuh Anda. Jangankan sekarang, nanti pun ketika Anda datang bersungut-sungut bersujud kepada Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu pula. Apa kata Yesus pada saat itu, Bung? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan itu aja argumen cuma. Apa kejahatan Paulus terhadap sesamanya manusia? Itulah menjadikan dulu. separuh penduduk bumi menjadi buah dari pengajaran nabi palsu. Gak bisa kau jadikan itu. Pernahkah dia mengambil istri orang lain? Kenapa larinya ke situ, saudara? Kalau itulah itu perbuatan iblis. Sabar dulu. Pernahkah Paulus menyuruh untuk menceraikan istrinya? Sabar. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana tanda-tanda itu? Sebagai pengajar nabi palsu mengambil istri orang, itu tanda-tanda di mana itu tertulis? Tunjukkan Sekarang kepada aku saya. tanya kau, apa ajaran Paulus yang menyakiti kemanusiaan? Jangan kau jadikan Paulus sebagai acuan. Jadikan Yesusnya. Saudara, jadikan Yesusnya sebagai acuan. Jangan Paulus. Saya tidak mengatakan Paulus. Saya mengatakan yang Anda harus jadikan acuan itu Yesus. Jangan Paulus. Kan saya bertanya sama saudara, kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, tunjukkan kandidat yang lain. Tunjukkan orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Tunjukkan kepada saya. Kalau bukan Paulus siapa? Apa yang mau kutunjukkan samamu? Selain Paulus. Cuma nabi palsu sekarang berkuar-kuar ke sana. Kau anggap pula aku nabi. Ayo. Satu-satu bicara. Izin dulu kalau mau bicara. Tunjukkan kepada saya. Ayo. Dia ini guru palsu. Silakan. Anda mau mengatakan saya guru palsu, silakan. Tapi Anda harus menerangkan kepada penduduk Indonesia. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Di dunia ini lebih banyak nabi Kristen palsu itu cuma nabi yang datang setelah nabi palsu Yesus memang kau. Kristus. Itulah nabi palsu. Buah dari nabi palsu itu apa? Oke. Sekarang di mana buah kejahatan Paulus? Jangan kasih itu aja argumenmu. Saya tidak butuh kejahatan Paulus. Yang saya butuhkan sekarang ini adalah, kenapa kau bilang dia jadi penjahat? Oke, buah dari nabi palsu itu apa saja? Menurut Yesus, satu. Yesus sendiri datang kepada Paulus mengalir kelihatannya Tarsus. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, buah dari nabi palsu itu adalah satu. Apa? Nggak ngerti kau Alkitab Juma. Itu kan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Saya membawa data, Bung. Matius 15. Jelas itu, Matius 7. Saya bawa data. Matius 7 nomor 15. Saya bawa data. Apa dibilang sebenarnya? Apa katanya Matius 7? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan yang menyamar seperti domba. Dari buahnya
dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, Bung, buah dari nabi palsu ini di mana? Di Islam atau di Kristen? Oh, itu jangan asik itu aja. Kapan Paulus menginginkan istri orang lain? Anda ke gereja, cari pendeta Anda, turunkan celananya seperti biasa, celop, celop, celop. Saya berharap ada dari saudara Kristen, utamanya pendeta dan pastor, silakan naik ke sini. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Al-Quran saya yang mengatakan itu. Silakan Bang Andi. Betul. Mau tahu nggak apa buah yang paling signifikan ajaran Paulus itu adalah merusak akal manusia. Itu. Kenapa demikian? Udah tahu manusia dikatakan Tuhan. Itu ada nggak dalilnya itu Bang Andi? Saya butuh dalil. Ada dalilnya. Yesus ada. kan menyuruh memakai akal budi mau dipakai kan begitu. Nah, sedangkan Kristen yang tadi ini tidak pakai akal, iman buta. Manusia dikatakan Tuhan. 2 Korintus 10 nomor 5. Ya. Aku mematahkan, aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merumbuhkan kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis, teman-teman? 2 Korintus 10 nomor 5. Original teksnya jelas tertulis. Kata Ireo, membinasakan pemikiran logismos manusia, logismos pemikiran manusia, dan merubuhkan ketinggian hopsuma pengetahuan genosis theos Tuhan dewa. Tuh, dan kata Paulus, aismalotiso menawan atau menahan neoma pemikiran manusia dan menaklukkannya, menundukkannya kepada Yesus. Tegur saya kalau saya salah, kawan-kawan. 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dimatikan, ilmu pengetahuan dikebiri. Ya, itu dalam untuk menggiring manusia tunduk kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah iblis. Itu dalil. Saya ulang, 2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pikiran manusia dan mematahkan logisme. Apa itu? Pemikiran, kekuatan, ilmu manusia, dan merubuhkan ketinggian hopsoma pengetahuan genosis. Jadi pengetahuan, pemikiran, kecerdasan, kepintaran manusia dipatahkan dan dibinasakan oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Dogma, doktrin. Karena otak sudah tidak berfungsi, akal tidak sudah dipakai. Yang ada, siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9.